الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah alladzi ja'ala lil muslimina 'aidal fitri ba'da siyam Ramadan wa 'aidal adha ba'da yaumi Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sejak matahari terbenam kemarin kita dengarkan kumandang takbir, tahmid dan tahlil yang menggema di seluruh pelosok penjuru dunia dan juga termasuk di Masjid Jami At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabb. Tiada yang lebih besar selain Allah, satu ungkapan yang hadir dari lubuk hati kita yang paling dalam, yang mengakui bahwa hanya karena Allah kita hidup dan karena Allah lah kita lahir ke dunia ini, dan tentunya hanya untuk Allah lah kita menjalankan hidup dan kehidupan, dan pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takbir, tahlil dan tahmid yang kita kumandangkan menunjukkan keinsafan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, sekaligus meniadakan segala sifat keangkuhan dan kecongkakan di dalam diri kita. Kita sadar apapun kebesaran yang kita sandang, seberapa tinggi jabatan yang dimiliki oleh seseorang, betapa besar kekuasaan di dunia yang dimilikinya, semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kebesaran Allah. Dan apabila Allah menghendaki, dengan sekejap dan begitu mudah Allah akan cabut segala kekuasaan yang dimiliki oleh yang namanya manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Idul Fitri adalah hari raya fitrah, yaitu hari raya kemanusiaan, hari raya kesucian. Disebut juga hari kembalinya kita kepada kesucian. Karena itu sudah sewajarnya kita merenungi apa makna hari raya ini, agar kita mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Fitrah adalah satu sebutan berkaitan dengan rancangan Allah di dalam menciptakan segala ciptaannya. Kita diciptakan oleh Allah dengan rancangan sebagai makhluk yang suci. Jadi pada dasarnya semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Itulah yang dikatakan dengan fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, itu dinul Islam,
Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini memberikan penjelasan kesucian asal manusia sebelum ia tercemar oleh dosa. Dari ayat ini kita memahami bahwa potensi dasar manusia adalah fitrah, yaitu satu kecenderungan alami manusia untuk memihak pada kebenaran. Manusia merasa tenang apabila mendapatkan kebenaran, dan sebaliknya semakin jauh dari kebenaran maka hati manusia akan dipenuhi dengan perasaan gundah dan gelisah, sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, al-birru ma sakanat ilaihi nafs wa ma'anna ilaihi al-qalb wal ismu ma lam taskun ilaihi an-nafs wa la yatma'inna ilaihi al-qalb wa in aftakal muhdud. Kebajikan adalah suatu yang membuat hati dan jiwa seseorang tenang, sedangkan dosa ialah suatu yang terasa tidak karuan dalam hati yang menyesakkan di dalam dada. Seperti halnya sistem imunitas tubuh, fitrah sesungguhnya adalah sistem pertahanan jiwa setiap orang untuk mempertahankan dirinya dari kecenderungan untuk berbuat keburukan. Karena seperti yang telah dikatakan tadi bahwa fitrah pada dasarnya adalah sifat kecenderungan manusia untuk selalu berbuat baik. Namun ketika manusia sudah tergoda oleh godaan-godaan setan, maka kecenderungan berbuat kejahatan itu bisa dipengaruhi dan bisa lebih besar, sehingga pada akhirnya banyak manusia yang menyimpang dari fitrahnya itu sendiri. Sempurnanya mahakarya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan manusia dengan potensi fitrahnya yang lurus, hingga Allah menggambarkan manusia sebagai ahsani taqwim, yaitu makhluk yang Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk di sini bukan hanya dari bentuk secara fisik saja, tetapi juga secara psikis. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik, dengan rohani yang terbaik. Namun ayat selanjutnya Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ketika berkaitan dengan fitrah tadi, Allah menciptakan manusia dengan bentuk fisik yang terbaik, dengan psikologis dan rohani yang terbaik. Namun ketika manusia itu menyimpang, mengingkari ayat-ayat Allah, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga pada akhirnya ia melakukan satu kemaksiatan, maka Allah mengancam akan mengembalikan manusia tersebut dalam bentuk yang seburuk-buruknya dan akan ditempatkan pada tempat yang sehina-hinanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita lahir dalam keadaan fitrah, berarti kita hidup dalam keadaan suci. Karena pada dasarnya semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Tidak ada manusia yang dilahirkan membawa dosa warisan atau dosa turunan sampai ia mencapai akil balik. Oleh karena itulah di dalam ajaran agama Islam, seorang manusia yang lahir kemudian meninggal sebelum ia mencapai akil balik, maka orang tersebut tetap akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika ia sudah mencapai akil balik, ia sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ia sudah bisa memilih, ia sudah bisa mencerna ajaran yang diberikan kepadanya. Dan ketika ia menjalankan hidupnya tidak sesuai dengan hudan, dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang mengingkari ayat-ayat Allah tersebut tentunya akan mendapatkan balasan di tempat yang sangat hina. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malan ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yang artinya apakah kalian
Ya, sama-sama. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu bulan yang begitu agung, satu bulan yang begitu penuh dengan berbagai keutamaan, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana di dalam bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada semua umat Islam untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya, dan Allah menjanjikan akan memberikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Bahkan di dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang apabila kita berhasil berjumpa dengan malam tersebut dan pada malam itu kita melakukan ibadah, kita beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita laksana beribadah selama 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Nah, oleh karena itu janganlah kita pernah menyia-nyiakan peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, sehingga di hari ini bagi kita yang telah berhasil menunaikan ibadah Ramadan kita, semoga kita semuanya berada dalam keadaan fitrah, berada dalam keadaan suci yang terbebas dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatan wa sallallahu alaihi wa sallam innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, puasa sudah kita lewati dan tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan kembali tahun depan. Jika standar pencapaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda takwa yang sudah kita raih itu ada ciri-ciri atau tanda-tanda apakah kita telah meraih derajat muttaqin tersebut. Mari kita perhatikan ciri-ciri orang yang berhasil meraih derajat muttaqin. Dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah, yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang dan pada susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya tersebut sedangkan mereka mengetahui. Nah, intisari dari seseorang yang telah berhasil meraih derajat takwa adalah yang pertama, orang yang benar mensedekahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang memiliki jiwa kedermawanan dan jiwa sosial, menaruh empati dan rasa kasih sayang kepada sesama. Kemudian yang dikatakan sebagai orang bertakwa adalah orang yang pandai menahan amarah, memaafkan kepada sesama manusia. Menahan amarah dan mudah memaafkan adalah dua kualitas kemanusiaan yang terkait satu sama lain, bagaikan dua muka dari satu keping mata dua kelopak. Kemudian ciri atau kriteria yang berikut dari seorang yang berhasil meraih derajat muttaqin adalah orang yang mengiringi perbuatan dosa dengan kebaikan. Jadi apabila kita hilaf melakukan perbuatan dosa, maka segera ingat kepada Allah, zakarullah, dan memohon ampunan, dan juga berjanji untuk tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, apakah ciri-ciri tersebut sudah kita miliki di dalam diri kita setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan? Tentunya hanya diri kita sendirilah yang tahu. Oleh karena itu, marilah kita berusaha mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Allah sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Semoga kita bisa meraih derajat tersebut, dan kita bisa meraih derajat muttaqin, dan kita akan ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasradin wa fil man fajalal muslimin wa damir a'da'in wa li kalimatika ila yaumidin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal zalzila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sa'iril buldanil muslimina amma. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qulu antum qulu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wa
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Masya Allah. wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu
foto bersama. Yang ingin ikut mengurus RT RW boleh